Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah di sini kami akan menyampaikan tema kajian pada petang hari ini dengan judul yaitu keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyampaikan, yang telah mengaruniakan rahmat hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore atau petang hari ini kami bisa bersilaturahmi melalui media ini, melalui channel YouTube PCPM Kemalang. Kehadirat Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing sambil menanti dan memanfaatkan waktu panjenengan berbuka puasa. Melalui media ini kami bersilaturahmi, mudah-mudahan jalinan ukhuwah kita tetap terbina. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin yang berbahagia, menjadi pertanyaan setiap manusia, kenapa kita harus mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa beliau adalah hamba Allah yang telah dipilih Allah sebagai umat, sebagai nabi pilihan. Sebagaimana juga dalam sejarah, tarik sejarah, bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam itu nama Muhammad itu telah tercantum dalam kuku beliau sebagai keturunan terbaik. Yang selanjutnya juga telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilantik semacam itu sebagaimana dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu, dalam diri Muhammad itu telah cukup menjadi teladan bagi umatnya. Maka jamaah sekalian, kita sebagai umat muslim tentu harus meyakini, tentu harus semakin mendalami kenapa kita harus mencintai beliau. Nah, di kesempatan sore hari ini kita akan coba bersama-sama mengkaji beberapa ayat yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai hal tersebut. Antara lain, keistimewaan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa mereka adalah umat yang adil dan mereka akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Muhammad, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya, kami ulang. Artinya surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami di sini adalah Allah, telah menjadikan kamu, artinya umat Muhammad, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sifat-sifat kemuliaan serta keistimewaan umat Muhammad juga terdapat di dalam pertengahan pembicaraan tentang kiblat seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu syufaha'u minan nasi mawa'wahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qulillahil masyriqu wal maghrib. Qulillahil masyriqu wal maghribu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Artinya, orang-orang yang kurang akalnya akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam atau Muhammad dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah terkiblat kepadanya? Katakanlah wahai Muhammad, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Muhammad, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, jamaah sekalian, tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 143. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya di kota Madinah telah beberapa bulan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis yang sekarang ini Palestina. Tetapi selama itu beliau banyak berdoa dan berharap agar segera berkiblat ke Ka'bah, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut dan menyuruhnya berkiblat ke Baitul Atiq. Dengan adanya perubahan kiblat ini, banyak orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi melontarkan keraguan dan kesangsiannya. Katakan, apa yang memalingkan umat Islam dari kiblat yang lama? Maka Allah Ta'ala menurunkan jawaban dengan ayat tersebut. Jadi, jamaah sekalian, asbabun nuzul atau sejarah turunnya ayat ini yang merupakan awal dari juz kedua surat Al-Baqarah adalah tersebut di atas ya. Bahwasanya Allah Ta'ala menjelaskan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang lurus, dijadikannya pula mereka umat yang adil dan pilihan. Demikianlah keterangan Al-Qur'an tentang keistimewaan umat Muhammad. Kedudukan yang tinggi di dunia ini peranannya yang amat penting dalam kehidupan manusia. Kepribadian yang khusus umat Muhammad itulah umat yang menjadi saksi bagi seluruh umat yang ada di dunia maupun di akhirat. Jadi para jamaah sekalian, kalau ketika di awal adalah keutamaan Nabi Muhammad, sekarang ini adalah pembahasannya adalah keutamaan menjadi umat beliau. Jadi betapa istimewanya orang-orang yang menjadi umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan serta kelebihan mereka ya, di dunia disebabkan karena mereka dapat mendengar cerita umat yang dulu, baik dari kitab Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengar cerita umat yang patuh dan menentang perintahnya, yang membenarkan dan yang mendustakan, serta azab atau pahala yang diterima dan oleh umat itu. Mereka mengetahui pula tentang cerita para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para Rasul dan juga para wali dari orang-orang soleh dengan semua amal perbuatan perjuangannya, pengorbanannya dan apa-apa yang menimpa orang-orang tersebut yang kesemuanya dapat dijadikan sebagai ibrah atau pelajaran untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan mereka di akhirat yaitu bahwa di hari kiamat nanti semua umat akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban tentang semua amal perbuatannya. Ditanyakan kepada semua umat, sudahkah para rasul menyampaikan risalah kepada kalian? Mereka menjawab, tidak pernah mereka menyampaikan risalah kepada kami. Ditanyakan kepada rasul yang telah membawa risalah, sudahkah engkau menyampaikan risalahku kepada mereka? Lalu Nabi menjawab, sudah. Ditanyakan pula, siapa saksimu? Lalu jawab Rasul itu, Muhammad beserta umatnya. Maka oleh karena itu ditanyakan kepada mereka, benar, dari manakah kamu mengerti? Jawaban mereka, junjungan kami, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itulah yang dimaksud dengan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, dia menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian keutamaan menjadi umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah bahwa syariat umat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling ringan.
Keistimewaan umat Muhammad dalam hukum syariat adalah bahwa syariat umat Muhammad adalah syariat yang paling ringan sebagaimana telah dinyatakan Al-Quran. Tiada suatu kewajiban dari kewajiban apapun melainkan Allah memberikan keringanan, rukhsah, dan menerima alasan atau uzur. Misalnya sholat 5 waktu, di mana sholat ini merupakan kewajiban yang amat penting dan amat besar dalam Islam, bahkan sebagai tiang agama dan dasar yang kokoh baginya. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu Allah Ta'ala juga telah menentukan hukum-hukum dan yang khusus dan berbeda dengan hukum aslinya. Contoh seperti dalam keadaan sakit, bepergian, pada waktu keadaan berperang, dalam keadaan tidak mendapatkan pakaian penutup aurat, tidak mengerti arah kiblat, dalam keadaan lupa ataupun sedang tertidur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridukum bil yusra. Kita ulang, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tiada menghendaki kesukaran bagimu. Quran surat Al-Baqarah 185. Selanjutnya, innallaha ridha lihadihil ummatil yusra wa karihal lahal usra. Sesungguhnya Allah senang kemudahan bagi umat Muhammad SAW ini dan tidak senang kesukaran baginya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian dari sahabat Usaifah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW bersujud lama sekali. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga kami mengira bahwa beliau telah meninggal. Setelah selesai beliau berkata, Tuhanku telah bermusyawarah denganku. Selanjutnya Nabi SAW berkata, Allah juga menghalalkan untuk kami banyak hal yang amat berat dilakukan oleh umat sebelum kami. Dan Allah tidak membuat kesempitan untuk kami dan di dunia ini, karena itu aku tidak bermurah hati untuk bersyukur kecuali dalam keadaan sujud. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Mawahib 382. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru bihadhihi ni'mah tahadusana bi ni'matillahi wa yaqul inni bu'itsu bil khanifayatil sajhah. Rasulullah SAW merasa bangga untuk memperlihatkan karunia Allah yang amat besar dan beliau bersabda, saya diutus untuk berbuat mudah dengan agama yang lurus ini. Maka Rasulullah juga bersabda, permudahlah dan jangan mempersukar, serta gembirakanlah dan jangan menggusarkan. Hukum-hukum Islam yang bersumber dari Quran dan hadis semuanya dianggap ringan bagi orang-orang Muslim yang telah didasari dengan iman yang kuat, tidak dibandingkan dengan syariat di zaman dahulu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dengan demikian mari kita harus bersyukur dan berusaha untuk istiqomah mengikuti ajaran beliau. Karena apa? Allah sendiri telah menyebutkan bahwasanya umat Muhammad ini diberikan keringanan-keringanan dalam menjalankan syariat. Seperti tadi telah dicontohkan ketika sakit, yang ketika hari-hari harus dengan berdiri, sujud, rukuk dan sebagainya. Namun dalam kondisi sakit maka dia boleh dengan bersandar, berbaring dan sebagainya. Ketika bepergian, maka contohnya ketika Jumat dia tidak wajib Jumat. Kemudian ketika bepergian, orang berpuasa yang umumnya itu sehari penuh bisa dilaksanakan di hari lain. Itu adalah contoh-contoh kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Untuk itu mari kita bersungguh-sungguh saling mendoakan agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.